Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya kalian. Nah, sudah siap belajar belum kali ini? Sebelum memasuki pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi yang akan diajarkan kali ini yaitu surat Al-Zalzalah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu yaitu asbabun nuzul turunnya surat Al-Zalzalah. Kenapa sih surat Al-Zalzalah itu diturunkan? Nah, karena pada zaman dahulu pada zaman dahulu itu pemikiran kaum muslimin terdahulu yang menganggap bahwa perlakuan baik yang kecil tidak akan mendatangkan pahala atau tidak akan menghasilkan pahala. Begitu pula dosa-dosa kecil tidak akan mendapat ganjaran. Ganjaran di sini bisa diartikan siksaan karena kan dosa-dosa. Nah, mereka berpikir bahwa Allah itu hanya menyiksa orang-orang yang melakukan besar untuk. Nah, jadi Allah itu tidak akan me- membanding-bandingkan. Kalau orang itu memiliki dosa kecil ya pasti ada ganjarannya. Begitu pula dosa yang besar pasti ganjarannya akan lebih besar lagi. Nah, untuk memperbaiki kesalahpahaman tersebut, Allah menurunkan surat Al-Zalzalah ini. Nah, untuk langsung saja untuk melanjutkan suratnya ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenal surat Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ini adalah surah yang ke-99. Sudah seperti Asmaul Husna aja ya, 99. Nah, kata Al-Zalzalah itu artinya guncangan. Arti ini bisa diambil dari ayat pertama surah Al-Zalzalah, yaitu Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu artinya guncangan. Nah, surah Al-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat. Surah Al-Zalzalah digolongkan dalam surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, surah Al-Zalzalah ini diturunkan setelah surah An-Nisa. Berarti An-Nisa itu surah ke-98 ya. Nah, sebelum lanjut ke materi yang akan dahulu, yang akan datang, kita membaca surahnya dulu ya. Ikuti saya dulu, nanti kalian mengikuti setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, gimana? Mudah kan membacanya? Nah, sekali lagi yuk kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, ya pinter-pinter bacanya ya. Selanjutnya adalah arti. Saya akan menyebutkan Arabnya nanti juga artinya. Ayat yang pertama yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Makanya sarumalaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, selanjutnya yaitu kandungan surat Al-Zalzalah. Nah, surah Al-Zalzalah ini menjelaskan tentang awal mula terjadinya kiamat. Setelah itu, surah Al-Zalzalah juga menjelaskan tentang penghisapan amal manusia. Manusia akan mendapatkan balasan atas semua amal perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup.
Nah, meskipun melakukan amal baik maupun amal buruk, buruk sebesar zarah, zarah itu partikel terkecil di bumi, seperti garam. Kalian pernah lihat garam ibu kalian di rumah kan? Itu bisa dipisah. Garam itu seperti apa ya, terkecil tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Nah, itu zarah. Nah, meskipun manusia melakukan amal baik ataupun amal buruk sebesar biji zarah, ia akan mendapatkan balasannya. Balasannya ya kalau pahala itu balasannya baik, kalau dosa balasannya buruk. Nah, dalam surah Al-Zalzalah, Allah mengungkapkan bahwa bumi akan berguncang dengan dahsyat pada hari kiamat. Malaikat akan mengguncangkan bumi dengan dahsyat atas perintah Allah. Nah, setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, kemudian bumi akan menghamburkan seluruh isi perutnya seperti logam, harta, sim, dan mayit-mayit dalam kuburan. Manusia pun akan merasa takut akan kejadian yang sedang terjadi. Nah, pada hari kiamat, manusia akan menuju ke tempat hisab secara berkelompok. Ada kelompok yang merasa tenang. Nah, kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang senantiasa beramal baik dan taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, suka bersedekah, suka senyum, baik kepada orang lain, suka menolong, dan sebagainya. Nah, ada pula kelompok yang merasa takut. Kelompok ini merupakan kelompok orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat dan tidak taat kepada perintah Allah. Contohnya, seperti mencuri, senantiasa mabuk-mabukan, nah, dan lain-lain. Nah, kemudian Allah merinci balasan amal masing-masing sesuai dengan buku catatan amalnya. Allah akan membalas semua amalan manusia meskipun hanya sebesar zarah. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, zarah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia. Nah, hal ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Nah, sudah selesai nih. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari surat ini yaitu pentingnya beriman kepada Allah dan berbuatlah kebaikan saat masih hidup, sebab semua hal tersebut bisa menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Sebelum menutup pelajaran kali ini, kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mohon maaf kalau ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh dikirim melalui kolom komentar ya di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.